Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya muliakan para masyayikh, para habaib, para sesepuh, secara khusus kepada Abi Quraisy yang saya muliakan, Abi Husain, Habib kita yang telah memimpin tahlil bersama, dan semua saja juga hadir di sini, Pak Fadil Muhammad, Pak Nusron Wahid. Saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya saja yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya diminta untuk menyampaikan, sebenarnya bukan tausiah, karena ini majelis yang diisi oleh para masyayikh, ya, para habaib, orang-orang yang semua berilmu. Tapi saya tidak bisa menolak, sebenarnya saya tidak pantas menyampaikan di forum yang mulia ini. Tapi karena ini permintaan keluarga, jadi saya ingin menyampaikan, saya tidak tahu, mungkin sudah pernah disampaikan sebelumnya karena ini hari keempat atau kelima, ya, kelima, ya. Tapi memang kematian itu selalu saja menarik, ya. Kematian itu adalah sesuatu yang gaib, itu ya. Tapi yang diimani oleh umat manusia, umat muslim, tapi yang paling nyata sebenarnya. Karena umumnya yang gaib itu kan ya namanya saja gaib, dia tidak nyata. Tapi kematian itu sesuatu yang gaib tapi nyata, itu selalu di hadapan kita selalu menyaksikan itu, kematian. Yang kedua, kematian itu adalah sesuatu yang akan datang, peristiwa yang akan datang, tapi justru yang paling pasti sebenarnya, karena umumnya semua yang akan datang itu tidak bisa dipastikan. Besok itu akan terjadi apa, tidak ada yang bisa memastikan. Besok kita mau apa dan seterusnya. Tapi kematian, sesuatu yang akan datang, itu justru yang paling pasti. Dan justru disinilah uniknya kematian itu, sesuatu yang pasti, peristiwa yang pasti yang akan datang, tapi yang umumnya jarang direncanakan oleh kebanyakan orang. Padahal hal-hal yang nggak pasti saja kita rencanakan luar biasa. Ini Pak Fadil Muhammad, bisnismen ini, membuat proyeksi bagaimana pertumbuhan ekonomi, sebenarnya nggak pasti itu, tapi direncanakan begitu. So, hampir semua kita mau ke kantor, kita mau ke kampus, kita mau kemana saja itu planningnya luar biasa. Padahal tidak ada yang bisa memastikan apakah semua itu betul-betul akan terjadi. Bahkan perencanaannya sekalipun itu dievaluasi, bayangkan, belum dilaksanakan sudah dievaluasi. Tapi kematian justru yang paling pasti, jarang di antara kita yang mempersiapkannya dengan baik. Itu. Nah, mengapa? Tentu banyak alasannya, tapi umumnya manusia itu menghindar membicarakan kematian. Jangankan merencanakan, membicarakan saja enggan. Karena ada sebagian kita yang mempersepsikan kematian itu sesuatu yang mestinya dihindari. Mengapa? Karena dalam persepsinya, dalam pikirannya, kematian itu adalah peristiwa yang memisahkan kita dengan yang kita cintai. Jadi ini peristiwa yang membuat kita terpisah dengan apapun yang kita cintai. Maka orang menghindar dari kematian. Orang pasti mengelak. Walaupun tahu itu pasti akan datang, tapi kalau bisa jangan sekarang lah, nanti-nanti sajalah. Gitu. Tergantung kita mencintai siapa, mencintai orang tua kita, mencintai anak kita, suami kita, istri kita, kerabat, sahabat,
mencintai jabatan kita, mencintai harta benda, karena saking cintanya kita tidak mau kehilangan itu. Jadi kematian itu sesuatu yang sebaiknya dihindari. Yang kedua, kenapa tidak dipersiapkan dengan baik? Boleh jadi karena kematian itu memutus kehidupan. Jadi ada keterpisahan. Karena kematian, kehidupan kita ini lalu kemudian terputus. Padahal kehidupan dan kematian itu satu kesatuan saja. Bukan dua hal yang meskipun bisa dibedakan, tapi tidak dipisah-pisahkan. Itu satu kesatuan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi itu hidup dan mati itu satu rangkaian saja. Dan agama mengajarkan luar biasa. Setiap kita itu bahkan setiap hari itu dipersiapkan mati. Coba saja doa ketika kita mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Ahya wa amut. Atas nama Allah. Setiap kita mau tidur. Jadi agama sebenarnya sudah mempersiapkan kita menjelang kita mau tidur, itu sebenarnya kita memasuki suatu alam yang boleh jadi sama dengan kematian. Karena ketika kita tidur kan kita nggak merasakan apa-apa, kita nggak memikirkan apa-apa, ya seperti layaknya orang meninggal dunia itu. Dan ketika kita bangun, doanya pun juga begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku lagi setelah mematikan aku. Dan itu setiap hari. Sebenarnya kematian itu begitu dekatnya dengan kita. Hanya mungkin boleh jadi kita kurang sadar atau kurang memaknai doa-doa setiap malam dan setiap pagi kita. Jadi saya ingin menekankan, sekedar menyegarkan ingatan kita bersama, kematian itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dijauhi, dihindari, apalagi tidak direncanakan dengan baik. Jadi itu bagian dari keseharian kita gitu. Nah, boleh jadi yang ketiga, orang tidak membicarakan kematian, mengelak dari kematian, mempersiapkannya apalagi, itu karena merasa belum cukup bekal. Dan ini umumnya, merasa bekalnya itu belum cukup untuk menuju Allah. Nah, padahal, tapi tidak sesuai dengan ketika diberikan kesempatan hidup di dunia itu, apakah memperbanyak bekal atau justru malah menggerus modal bekal kita. Ini juga bahan refleksi. Nah, kematian itu sebenarnya itu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pulang kepada Allah. Sebenarnya ini kan peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap manusia. Dan disinilah uniknya, kematian itu memiliki dua cara pandang. Bagi yang ditinggalkan, kita, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, kita boleh jadi sedih, duka, sangat, karena kehilangan, tidak lagi bisa bertemu, tidak lagi bisa bercengkrama, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita yang ditinggalkan sedih luar biasa. Tapi bagi yang pulang, bagi yang wafat, itu kebahagiaan yang luar biasa. Yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Karena ulama mengatakan bahwa sebenarnya ruh itu kecenderungannya ingin pulang. Karena itu milik Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Setiap manusia yang ketika itu ada dalam rahim seorang ibu, siapapun manusia itu, terlepas apapun rasnya, etnisnya, suku bangsanya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, agama yang dianutnya, tidak peduli, Allah tiupkan pada janin yang ada dalam rahim seorang ibu, usia 3 mungkin 4 bulan, itu ruh, min ruhi, ruh ilahiyah. Ada yang menafsirkan ini ruhnya Allah, tapi
sebagian ulama berkeberatan karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh diserupai dengan apa. Jadi itu ruh yang diciptakan Allah yang ditiupkan, tapi ruh itulah yang rojiun, yang kembali. Jadi ruh itu sebenarnya merasa terbelenggu dengan jasad ini, terpasung sebenarnya. Jadi kecenderungannya itu ingin pulang. Jadi wafat, kematian itu sebenarnya ibarat kita hidup di dunia ini sedang melakukan journey, rihlah, perjalanan. Maka tidak ada peristiwa yang paling ditunggu-tunggu dari siapapun juga yang melakukan perjalanan kecuali pulang. Kita mau pergi kemana saja, pasti pada ujungnya kita mengharapkan pulang. Ke tempat apa saja yang kita senangi, yang kita sukai. Ke Australia gitu, naik sepeda. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kita masih. Tapi kapan pulang? Ke tanah suci sekalipun, itu tempat yang paling kita inginkan, berulang datang lagi. Tapi pasti sebulan, 2 bulan, ada masa-masa kita kapan pulang. Karena itu sangat manusiawi. Ruh kita pun juga begitu. Kepulangan itu kebahagiaan. Maka ada baiknya kita harus berimbang. Boleh jadi kita sedih, duka yang luar biasa, tapi juga harus melihat dari perspektif lain bahwa ini sangat saat-saat yang membahagiakan bagi almarhum, bagi mereka yang berpulang. Jadi mungkin ini sekedar penyegaran ingatan bagi kita semua, khususnya bagi yang muda-muda. Kalau kita merasa belum cukup bekal, karena semua kita pasti belum merasa cukup bekal kita, maka guru-guru kita semua mengajarkan setiap kita dimanapun kita hidup, karena kita ini kan makhluk sosial, kita memiliki fungsi sosial di lingkungan kita masing-masing, di rumah tangga, di tetangga, di mana saja, di kampus, di kantor, di organisasi-organisasi sosial, organisasi profesi, dan di pekerjaan manapun, agar bekal itu betul-betul kita dapat, kita persiapkan dengan baik, maka mari masing-masing kita mawas diri untuk mengintrospeksi sesuai dengan hukum Islam yang 5 itu, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi masing-masing kita mari muhasabah, menghitung diri kita sendiri, apakah di lingkungan kita masing-masing, di keluarga kita, atau di tetangga-tetangga kita, atau dimanapun kita berada, sedapat mungkin kita menjadi orang yang dihukumi wajib keberadaannya, eksistensinya. Itu yang terbaik. Wajib itu maksudnya dia, orang seperti itu memang harus ada di lingkungan ini. Kalau nggak ada ini, waduh, semua orang susah, banyak mudaratnya. Jadi dia memang wajib, hukumnya wajib orang seperti itu. Kalau nggak bisa, ya setidaknya sunnah lah keberadaan kita ini. Nggak ada sih nggak apa-apa, tapi kalau ada ini hebat sekali nih. Jadi eksistensi kita itu dihukumi sunnah. Jangan sampai kita ini mubah keberadaan kita. Wujuduhu keadami, ya ada atau nggak ada, ya nggak ngefek lah gitu, ya nggak ngaruh gitu, nggak ada pengaruhnya sama sekali, tidak menggenapi tapi juga tidak mengurangi. Nah, yang paling harus dihindari kalau kita dihukumi makruh di lingkungan di mana kita berada. Ada sih nggak apa-apa, tapi sebaiknya nggak ada lah gitu. Itu kan kalau keberadaan kita itu tidak diharapkan oleh lingkungan kita, itu makruh. Nah, yang paling sangat dihindari kalau kita dihukumi haram. Jadi inilah mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan kita mengingat almarhum, ini orang yang luar biasa. Saya tidak dekat dengan, tapi saya banyak mendapatkan informasi dari teman-teman saya yang mengenal beliau. Secara langsung saya tidak berinteraksi, tapi saya cukup mengetahui bahwa memang beliau orang di belakang layar, tidak menonjol, tapi kontribusinya bagi reformasi hukum, bagi banyak.
Jadi ini orang wajib yang tentu kita semua kehilangan. Iya. Semua kita kehilangan. Oleh karenanya buat para keponakan-keponakan, generasi pelanjut, saya ingin memesankan, mari kita teruskan hal-hal baik yang ditinggalkan almarhum. Dengan demikian tidak hanya kita mampu menjaga, memelihara, merawat hal-hal yang baik yang ditinggalkan almarhum, tapi juga sekaligus kita mempersiapkan diri. Sehingga ketika pada saatnya kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya bekal yang diajarkan oleh almarhum pun juga bisa kita wariskan kepada pendahulu kita. Amin. Demikian, marilah kita doakan mudah-mudahan almarhum berpulang secara husnul khotimah. Amin. Diterima segala amal kebajikannya, diampuni segala kesalahan dan kehilafannya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan almarhum di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.